Haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Penyakit paru-paru tidak akan kambuh lagi. Sembuh di dalam nama Yesus. Bapak rasakan waktu doakan. Bapak tadi kenapa awalnya? Sakit. Sakit apa? Di dada. Nyeri. Sekarang ini Tidak terlalu terasa. tidak terlalu terasa nyeri. Dalam nama Yesus. Tidak nyeri lagi. Habis, tidak boleh berkurang. Totalitas nyerinya hilang dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi Bapak kenapa? Siap diminta untuk selalu semangat dalam menjalankan Tuhan. Selalu semangat, selalu loyo ya. Oh, roh letih letoy loyo. Tugas malas, pinginnya hanya santai-santai, tidak mau bekerja dengan giat. Hari ini dia mau mengambil keputusan untuk bertobat, bekerja dengan giat. Karena seorang polisi harus punya semangat, punya mentalitas. Hari ini aku berdoa, pengurapan Tuhan bekerja atas. 1, 2, 3, inci sudah. Terima, biarin aja, terima. Iya, ini apa? Lambung. Hah? Lambung. Dalam nama Yesus. Lambungnya lagi sakit sekarang nggak? Sekarang. Dalam nama Yesus. Lambung. Hadirat Tuhan mengalir. Kuasa-Mu Tuhan. Di mana-mana banyak orang Kau sembuhkan. Tuhan Yesus, lambungnya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, robah hidup saya. Itu yang terlewatkan tadi ya. Saya tantang Tuhan. Kalau Kau benar Tuhan, lepaskan saya dari rokok ini. Kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. Wah, besok saudara habis makan itu masem. Saya beli rokok di lapas, di penjara. Saudara, saya pasang korek api, saya mau isap ini, ku cabut nyawamu. Saya lihat nggak ada orang. Saya merinding saudara. Selamat pagi. Baik, mohon izin Bapak Pendeta Rusuli Lubis SDH, Bapak Kapolres Ngada, para perwira serta semua rekan Polres Ngada yang akan dicintai dan kami banggakan. Salam. Sampai. Baik. Kekuatan rata-rata manusia, kemampuan rata-rata manusia mendengar itu saudara yang saya kasih hanya 25 menit kalau dia monolog. Ya, jadi kita jangan monolog tapi kita harus responsif. Amin. Iya, jadi saudara nanti kalau Anda hanya mendengar bengong saja ya, nanti berapa 25 menit kemudian kalian lihat jadi 2, jadi 3, ya nanti berubah jadi 1. Ternyata Anda sudah di alam roh yang lain ya. Jadi saya tidak mau itu terjadi. Saya mau Anda semangat. Semangat! Haleluya! Haleluya! Kita doa dulu ya. Haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu menguasai wilayah ini, menguasai kami satu persatu, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tidak menikmati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan butuh Tuhan buka jalan. Haleluya, haleluya. Pengurapan spesial, pengurapan baru, pengurapan double porsi terima di dalam nama Yesus. Api kudus dari takhta Allah yang kudus mengalir atas saudara, mengalir atasku, mengalir atas seluruh Bajawa ini, mengalir atas Polres Bajawa, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinanmu. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami sehati berdoa. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, orang-orang kuat, roh perdukunan, ilmu santet, guna-guna, apapun namanya, apapun bentuknya, yang coba ingin mengganggu ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Coba saudara sebentar berdiri ya, kita saksikan ini ya, mana lebih semangat. Kita saksikan sebentar ya, mana lebih semangat kita sama mereka. Ini gereja tanpa tembok 1000 pintu. Oke,
Iya, kenapa dikatakan gereja tanpa tembok 1000 pintu? Karena gereja itu eklesia. Eklesia itu kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar, ya, untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Ya, sebentar saya ceritakan dulu, ya, saudaraku yang saya kasih. Ya, kenapa gereja tanpa tembok? Karena temboknya nggak ada. Kenapa 1000 pintu? Karena pintunya terlalu banyak. Kalau Anda keluar dari istana presiden, ya 750 meter ketemu gereja tanpa tembok. Kalau Anda dari Monas sekitar 800 meter ketemu gereja tanpa tembok. Kalau Anda masuk dari Masjid Istiqlal, ya, terus jalan dari samping Masjid Istiqlal, kira-kira saudaraku yang saya kasih, di belakang Masjid Istiqlal itu, di sampingnya dari depan ke gereja tanpa tembok ini paling 300 meter. Ya, coba mana lebih semangat? Ya, mana lebih semangat, ya? Gereja tanpa tembok 1000 pintu, ya. Ya, kita akan pelayanan di sini. Ini mayoritas mereka ini ya dulunya tidak percaya Tuhan, ya. Sekarang mereka sudah percaya Tuhan Yesus, karena kita terus layani. Jadi setiap Kamis pelayanan di sini jam 2 sore, ya. Kita percepat saja, bro. Langsung ke pas ininya semangat. Ah ya, oke, mulai dari sini. Semua yang datang orang percaya luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, coba saudara yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Baru 60%. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. 90%. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya datang ke Bajawa ini, saudara, bukan karena perintah agama, juga bukan karena perintah organisasi, tapi karena perintah Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus. Karena saudaraku yang saya kasih, Yesus datang ke muka bumi tidak bawa agama. Dia tidak punya agama dan tidak pernah menyiarkan agama. Ya, agama, saudaraku yang saya kasih, ada setelah pemerintahan demokrasi. Ya, pada waktu itu tidak ada, saudara, agama. Apalagi kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada satupun di sana tertulis agama, baik itu agama apapun, termasuk Kristen. Tapi ketika kita baca di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di situ baru ada yang namanya Kristen di kitab Alkitab bahasa Indonesia, ya. Baru ada Kristen di sana. Kata Alkitab di sana, saudara, saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang ke-10, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, ya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen dalam bahasa aslinya Kristianos. Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Jadi saudara, pada waktu itulah orang-orang yang mengikut Yesus dikatakan Kristianos. Ya, jadi bukan agama. Kristianos itu artinya kumpulan orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Itu sebabnya saya katakan hanya ada satu, ya, yang bukan agama, yaitu Kristen. Ya, karena Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Tetapi karena berjalannya waktu, ya, saudara, negara kita, ya, mewajibkan setiap orang itu harus ada agama di kolom KTP. Makanya ada agama Kristen, ya. Tadinya tidak ada, ya. Karena itu saudara, banyak orang di KTP tertulis Kristen, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari mereka bukan Kristianos, bukan pengikut Kristus. Saya percaya di sini tidak ada, itu di sono.
tapi kadang-kadang dia ke sini. Itu yang jadi problem, saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Saudara, saya dulu bukan orang Kristen, ya. Saya dulu bukan orang Kristen. Jadi ibu saya seorang muslim yang taat. Saya dilahirkan dari seorang muslim, ya. Jadi berjalannya waktu tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di penjara Cipinang. Jadi waktu itu saya yang kelima kali masuk penjara. Di penjara Cipinang, pagi jam 2 pagi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Akhirnya saudara, saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Tapi saudara, tidak mudah saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu saya katakan kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, kalau Engkau benar-benar Allah yang Maha Kuasa, robah hidup saya. Saya minta tanda yang sederhana saja. Berhenti saya merokok ini. Beri kuasa bagi saya, bisa saya berhenti merokok. Karena dulu saya kalau merokok 3 bungkus, ya. Kalau merokok cabut nyawa saya katakan demikian, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, besok harinya, ya, saya cari Alkitab di blok-blok, ya. Dapatlah Alkitab di tangan Yakobus. Jadi pada waktu itu saudara, ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes di penjara. Tapi saya tanya, ya, Yudas kemana? Saya nggak temukan ada Yudas di penjara. Jadi saya dapatkan ya, Alkitab, kitab suci kita ini, ya, di tangan Yakobus, ya, di sana. Saudaraku yang saya kasih, waktu itu saya baca Alkitab, saya temukan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pikiran saya mulai saudara mengartikan ayat ini, berarti Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Terus saya baca lagi saudara di dalam Roma 10 ayat 36. Kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang Tuhan semua orang. Di situ saya berpikir lagi, berarti Yesus ini bukan Tuhan agama, dan juga bukan Tuhan satu bangsa, dan juga bukan Tuhan satu suku, tapi Tuhan semua orang. Dan saya baca lagi Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, Tuhan semua orang. 2 alat bukti cukup dibawa ke pengadilan, ke meja hijau, sah 2 alat bukti. Jadi saudara, saya sudah temukan lebih dari 2 alat bukti membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan orang, bukan Tuhan suku, bukan Tuhan bangsa, bukan Tuhan agama. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius 28, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena setiap bangsa pasti ada orang. Kalau ada bangsa yang tidak ada orangnya, itu bukan bangsa, itu hutan rimba, ya. Jadi setiap bangsa pasti ada orang. Itu sebabnya Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan bukan mudah bagi orang tertentu, tapi sangat mudah jikalau kita mau melaksanakan. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau kita mau, pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, hanya ada 2 cara, ya, yang paling efektif. Yang pertama, saudaraku yang saya kasih, ya, menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu mana? Ujung bumi itu mana? Kan bumi ini katanya bulat. Ya, berarti nggak ada ujungnya. Di mana kita berada itulah ujung bumi. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Amin. Haleluya. Jadi saudara, yang kedua bersaksi. Karena saksi dan bersaksi ini 2 hal yang berbeda. Yang kedua bersaksi. Alkitab berkata, saudaraku yang saya kasih, di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu bersaksi, ya, atas nama Tuhan.
Dan jangan malu mengakui aku, kata Rasul Paulus, walaupun aku di penjara. Jadi saudaraku yang saya kasih, Paulus di penjara karena Injil, bukan karena merampok, bukan karena cabul zina, bukan karena memperkosa anak bini orang, bukan. Tapi dia di penjara karena Injil, saudara. Jadi yang kedua, bersaksi. Tetapi saudara, kendala dalam pelayanan itu sangat luar biasa. Tapi ketika kita punya kasih, kita bisa melewati semua kendala ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, gereja tanpa tembok 1000 pintu ini, saudara, ini 99,9 dulunya bukan orang Kristen. Tapi dengan kasih Kristus ya yang kita berikan kepada mereka, mereka akhirnya satu persatu minta dibaptis. Jadi puji Tuhan, 6 tahun 2 bulan kami pelayanan di sini, sudah 1000 orang lebih yang menjadi pengikut Kristus atau yang menjadi Kristen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, ini satu-satunya ya gereja yang bisa beribadah tidak pakai tembok dan banyak pintu dan di samping Masjid Istiqlal. Ini satu-satunya gereja, nggak ada lain lagi. Saudara cari nggak bisa. Ya, ini berkali-kali sudah mau di demo, ditutup, dan saya sudah dilaporkan polisi, tapi tidak ada delik aduan yang bisa untuk menjerat saya masuk penjara. Kenapa? Karena ketika mereka ditanya, mereka berkata atas kesadaran kami sendiri, kami mau memilih menjadi pengikut Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, luar biasa. Itu karena kasih ya. Kasih kita. Di sini tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan. Ya, kita kasih makan rohani, kita kasih makan jasmani. Ya, kita kasih susu buat anak-anak yang umur 5 tahun ke bawah. Kita doakan kalau mereka sakit. Ya, tetapi biasanya kalau sakit yang kudis-kudisan itu, ya, yang kudisan, kita doakan dalam nama Yesus. Ya, itu saudaraku yang saya kasih, itu dia bilang begini, Pak, ini kudisnya Pak masih ada gitu ya. Tapi kalau yang sakit jantung doakan dalam nama Yesus, ya Pak udah nggak sakit lagi rasanya gitu ya. Tapi kalau yang kudis memang saya belum pernah lihat ya, didoakan langsung itu menyatu dagingnya, belum pernah. Iya, tapi orang-orang lumpuh nanti kita lihat. Saya suruh bangkit jalan-jalan nanti ya, sebentar ya. Saya akan jelaskan dulu ini saudaraku yang saya kasih. Jadi saudaraku yang saya kasih, inilah namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu. Dan saudara, kalau gereja tanpa tembok 1000 pintu ada di setiap kabupaten, saya yakin apa yang Yesus katakan digenapi. Jadikan semua bangsa muridku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami tidak bicara agama. Saya tidak pernah bicara agama. Saya hanya bicara bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, supaya setiap manusia yang ada di wilayah kita melihat kita, mereka tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, tanpa harus kita gembar-gembor, tanpa harus kita paksa-paksa orang, tapi orang sendiri akan menanyakan, kenapa kamu bisa berubah? Kenapa kamu bisa berubah? Saudara, dulu saya penjahat. Ya, walaupun memang sejak kecil saya dimasukkan sekolah di Madrasah Sanawiyah Aliyah. Itu sekolah Islam yang 75% itu mengajarkan tentang hal-hal agama. Tetapi berjalannya waktu, setelah saya tamat Aliyah, saudara, ini setingkat SMA, ya saya terikut pergaulan-pergaulan bebas di Jakarta. Akhirnya saya masuk penjara. 5 kali pas saya masuk penjara, saudara, itu yang sampai meja hijau. Yang masuk dari pintu depan Polres keluar ke belakang nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dihitung lah ya. Itu nggak usah dihitung. Yang di mobil juga di 86 nggak usah dihitung. Ya, jadi yang sampai saja saudara ke meja hijau itu 5 kali. Ke-5 kali saya masuk penjara Cipinang, saya pagi-pagi buta mendengar suara.
nyanyian yang sangat gemuruh tapi membawa damai. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Disitulah saya katakan, Tuhan Yesus robah hidup saya. Itu yang terlewatkan tadi ya. Saya tantang Tuhan, kalau kau benar Tuhan, lepaskan saya dari rokok ini. Kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. Wah, besok saudara habis makan itu masem. Saya beli rokok di lapas, di penjara. Saudara, saya pasang korek api, saya mau isap ini, ku cabut nyawamu. Saya lihat nggak ada orang. Saya merinding saudara. Saya bilang, Yesus, Yesus, aku percaya, aku mau menjadi pengikut engkau. Mulai saat itulah 1996 sampai sekarang saya lepas rokok, lepas narkoba, lepas najis, lepas cabul, lepas zina, lepas semua kejahatan-kejahatan. Itu bukan karena hebat kuat saya, tetapi karena Yesus. Karena Alkitab berkata, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Teman-teman saya, saudara, satu persatu mereka mengambil keputusan mengikut Yesus ya. Saya tidak mau cerita tentang agama. Artinya mereka apapun agamanya ya, satu persatu mereka mengikut Kristus. Saudaraku yang saya kasih, saudaraku yang saya kasih, dulu saya penjahat. Dulu saya jahat sekali. Dan setelah saya berubah dan setelah saya selesai sekolah teologi, saudara, saya berdoa, Tuhan Yesus, dulu saya ini dipukul-pukul polisi, sekarang saya terbeban buat polisi. Roh Kudus suruh kau ke Polsek Tanjung Duren. Oke, tapi saya nggak kenal Kapolseknya Tuhan. Pergi. Saya pergi saudara. Ya, dulu motor odong-odong ya, bunyinya kenceng, bong-bong-dong-dong. Jadi sebelum sampai Polsek, saya udah taruh ya itu motor ya. Iya, saudara, kalau Kapolsek di Jakarta itu top. Nggak mudah jadi Kapolsek di Jakarta ya, nggak mudah ya. Apalagi jadi Kapolres sangat sulit sekali. Saudara, jadi memang rata-rata dari Akpol ya. Jadi saudara yang saya kasih, pas saya sampai di sana, saudara, dihalangi oleh penjaganya. Ya, saya bilang sampaikan aja sama Kapolsek. Saya mau bicara, ada yang Tuhan taruh dalam roh saya. Katakan sama beliau, saya pernah ditahan di sini. Cepat. Dia katakan, akhirnya beliau kasih saya masuk. Beliau tinggi juga kan, saya segini, dia kan pendek. Dia bilang, ada apa kemarin? Katanya, karena tadi saya sempat diusir saudara, tapi akhirnya dikasih. Ada apa mau kemarin? Saya disuruh Tuhan. Hah? Disuruh Tuhan? Masa Tuhan bisa ngomong? Ya, dalam hati saya kambing aja bisa ngomong, apalagi Tuhan kan? Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, ya sekarang maaf ya, mungkin di gunung-gunung sana ada monyet. Anda bisa dengar dia suaranya, nggak dengar. Bukan berarti dia nggak bersuara, dia di sana ngomong teriak-teriak mungkin. Kita nggak dengar. Jadi Tuhan bisa bicara, bukan nggak bisa bicara. Kalau Tuhan nggak bisa bicara berarti bisu. Ya, setelah saya sampai ya di ruangan beliau duduk, Tuhan bilang sama saya, jangan bacakan ayat Alkitab karena orang ini kritis, nanti jadi debat. Oke, iya, saya langsung saudara, bukan kritis ya, apa namanya? Ya kritis lah ya, beda kritis dengan krisis kan? Kritis, jadi terlalu banyak tanya secara detail. Jadi langsung saya doa, tumpang tangan di kepalanya, dalam nama Yesus. Saya katakan, wow, dia nangis saudara, nangis. Setelah amin dia bilang, Pak, kau tahu Pak persoalan ini? Katanya, persoalan apa? Ya itu tadi Bapak udah cerita semua. Oh ya gini-gini. Jadi saudara, ada persoalan yang memang secara manusia nggak mungkin bisa diselesaikan. Saya katakan kepada beliau, doa puasa. Apa ada doa puasa Pak di Alkitab? Ada. Ini baca Matius 17:21. Jenis ini tidak bisanya dengan doa, harus dengan puasa. Haleluya. Oh Pak, saya nggak pernah diajarkan oleh pendeta saya katanya. Karena dia kan gereja kesukuan dulu kan. Iya. Pak, maaf, dulu saya ini waktu mau masuk Akpol didoakan oleh 2 pendeta. Tapi setelah lulus, saya menjabat.
ya saya lupa, bukan lupa lah, jauh dari Tuhan, jarang ke gereja dan seterusnya. Jadi dia katakan, puji Tuhan, Bapak ini diutus Tuhan kemari. Oke, besok doa puasa. Caranya gimana? Selesai Bapak makan malam, gak usah makan lagi. Nanti jam 5 sore saya datang, kita doa bersama. Oke, terus saya pantau. Jam 9 pagi doa Pak, doa puasa Pak, lagi puasa. Ya, jam 5 sore saya datang, kita berdoa. 3 hari saudara, kami doa puasa. Keempat harinya beliau kasih tahu kepada saya, luar biasa, mujizat terjadi. Persoalan yang begitu sulit, ribet, ruwet, Tuhan selesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berjalannya waktu saudara, ya, beliau naik pangkat. Setiap di mana beliau tugas selalu ketemu. Karena saya saudara pelayanan di sana, saya ketemu. Contoh misalnya di Riau. Selesai saya khotbah, saya ngomong-ngomong sama polisi, Pak, di krimumnya di sini. Oh ini. Oh ya, saya kenal. Saya datang. Ya, hampir kemana beliau ditugaskan selalu saya ketemu sama beliau saudara. Dan saya lihat saudara, ya, belakangan ini 3 tahun belakangan ini ya, saya lihat loh, kok muncul di YouTube. Dia khotbah. Luar biasa. Itulah Kapolda saudara, Kapolda NTT. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, beberapa waktu yang lampau, kurang lebih 2,5 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya pelayanan di sana. Lihat aja di Lubis, ya, sebelum ke Timor Leste dia mampir ke Polda, ya. Di situ beliau bersaksi, ya, setelah saya selesai khotbah, pendeta inilah yang menaklukkan saya dengan firman Tuhan. Jadi beliau dulu itu, wah, saudara, keras sekali ya. Kerasnya bukan keras kebenaran firman, pukul anggota juga dulu. Iya. Jadi saudara memang keras. Berhadapan dengan saya aja begini. Setelah didoakan langsung dia duduk begini saudara. Tadi begini kan? Ya. Apa? Setelah doakan, ya Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan Yesus sanggup merubah siapa saja, termasuk saya, termasuk saudara. Karena barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kasih itulah yang membuat orang berubah. Yang kedua, kuasa, ya. Kuasa dari kata dunamos, baru dinamo, dinamit, ya. Nah, itu jadi alat peledak, ya. Jadi saudara, kalau ada kuasa, kita bisa terobos sesuatu yang sulit, kita bisa terobos karena kita punya kuasa. Makanya kalau saya tanya saudara, pilih uang atau kuasa? Ya, kalau saudara pilih uang, ya saudara keliru, ya. Karena kuasa bisa dapat uang, tapi uang belum tentu bisa beli kuasa. Karena itu saudara, Yesus tidak kasih uang sama kita, dia kasih kuasa. Sebab Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku, ya. Terus siapa yang menerimanya? 1 Yohanes 1:12, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa anak Allah yang ada dalam diri Yesus, kuasa itu juga yang ada pada saudara semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasa itulah yang mampu merubah hidup kita. Saudara, dulu saya orangnya poya-poya, luar biasa. Ya, hampir setiap malam di diskotik, di bar. Itu bir bukan 1 botol, 2 botol, berkerat-kerat saudara. Iya, nyanyinya pun, wah saudara, gini nyanyinya, lilin-lilin putih, terimalah salamku. Dulu itu. Sekarang saya pikir goblok banget saya. Masa saya beri salam pada lilin putih? Iya, saudara, tapi dengan kuasa Tuhan saya dirubah. Saya lepas dari semua itu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, bahkan saudara, ya, walaupun saya diberkati, tapi saya tidak berani menggunakan uang itu sembarangan. Harus tepat sasaran, tepat sasaran. Saudara, pakaian yang seperti ini
iya memang saya beli baru. Tapi kalau saya pakaian kaos-kaos nanti saudara, itu rata-rata celana pendek, kaos, celana jeans, itu pakaian second semua saya beli di pasar Senen. 30.000, 40.000. Apa Pak Pendeta nggak ada duit? Saya berpikir lebih baik saya kasih anak gelandangan, lebih baik saya buat pelayanan daripada saya beli pakaian mahal-mahal, pakaian baru. Toh juga pakaian second ini bagus juga dipakai. Jadi kalau sudah saya cuci, setrika bagus, saya pakai, orang tidak tahu kalau itu pakaian yang bekas, yang second. Saudara, Tuhan merubah hidup saya dari hidup yang tadi bermewah-mewah luar biasa. Tuhan rubah hidup saya menjadi hidup yang sederhana. Bukan karena nggak bisa, tapi Tuhan yang merubah hidup saya. Haleluya. Saya tahu gaji saudara tidak seberapa, tapi kalau saudara tidak mau hidup sederhana, saudara akan banyak hutang di bank. Saudara akan banyak hutang online. Iya, bagaimana cara membayarnya saudara? Ya, saudara pasti kebingungan. Tapi saya percaya, kalau Anda datang ke hadirat Tuhan, Tuhan akan rubah hidup saudara. Saudara bisa memanage uang karena itu milik Tuhan. Jangan sembarangan gunakan, karena itu punya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, karena saya melayani di daerah NTT ya, terus Rote, Sabu, sampai ke wilayah Flores ini, saya melihat saudara, kenapa gaya hidup orang sini begini? Oh, berarti orang sini kaya-kaya, UMR-nya gede. Ketika saya tanya kepada beberapa polisi, ini maaf kalau polisi sama, di mana saja gajinya sama, PNS, ASN sama, tapi masyarakat yang kerja di swasta, UMR berapa? Kalau nggak salah UMR di NTT cuma 1.500.000 atau berapa. Kalau Jakarta hampir 6 juta, ya UMR, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi gimana mereka makan? Aku bilang, kenapa mereka bisa pakai sepatu yang mahal? Kenapa mereka bisa pakai baju yang mahal? Aduh, saya tidak ngerti saudara. Ternyata mereka banyak hutang sana sini, ya. Saudara, mari kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah beri, dan apa yang Tuhan beri pasti cukup, tidak mungkin kurang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Jadi saya dirubah hidup saya saudara, dari hidup yang bermewah-mewah menjadi hidup yang sederhana. Saudaraku yang saya kasih, saya katakan, Tuhan, ini semua milik-Mu. Setiap orang-orang datang dari desa, ya, kamu mau perlu apa? Ya, kita bantu di Jakarta, kita tolong kasih. Ya, ini, ya, dia mau pergi ke sini antar. Ya, dia pakai mobil ini, pakai segala macam. Saudaraku yang saya kasih, saya dirubah Tuhan menjadi seperti itu. Saya percaya saudara, itu karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Ketika kita merendahkan hati kita di hadirat Tuhan, Tuhan meninggikan kita. Tuhan berikan kepada kita kuasanya yang dahsyat luar biasa. Sehingga kalau kita lihat di sini saudara, orang-orang lumpuh didoakan jalan saudara. Bukan Kristen saudara. Mereka bukan Kristen ya. Seperti contoh ini sederhana. Percepat pas doa saja langsung jalan biar pas didoakan ya. Enggak pas doa. Ah, oke. Berjalan mana-mana bulan-bulan mujizat di sini juga bulan-bulan mujizat. Mujizat. Kamu bisa jalan.
tempat saja sampai bapaknya mengucap syukur ya, secara keyakinan dia berdoa. Iya, iya, ya di sini dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, oke. Ketika kuasa Kristus ada pada kita, orang tidak tanya legalitas kita lagi. Orang tidak tanya agamamu apa, kau pendeta atau bukan. Mereka tidak tanya, saudara itu mobil saya, pelatnya aja seru ya, satu ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam satu angka ya. Saudaraku yang saya kasih, saya turun. Ya, kenapa ibu ini sudah lumpuh 1 tahun? Jalan. Akhirnya dia jalan. Dia nggak tanya bapak agama apa. Dia nggak tanya bapak pendeta atau ustadz. Dia nggak tanya. Saya yakin siapapun manusia di muka bumi ini pasti mereka butuh pertolongan Tuhan. Hanya orang-orang munafik yang mengatakan tidak butuh pertolongan Tuhan. Saya yakin semua orang pasti butuh pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi segala kuasa di sorga di bumi itu ada pada Yesus. Kenapa tidak dibilang saudara segala kuasa ya di bumi dan di sorga, tapi segala kuasa di sorga dan di bumi? Karena kuasa yang kita miliki bukan dari bumi, bukan dari dunia. Kuasa yang kita miliki dari sorga. Tetapi ketika kita memiliki kuasa dari sorga, Alkitab justru mengatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Terbalik saudara. Bukan apa yang kita ikat di sorga terikat di bumi, tapi apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Saya tanya Tuhan, apa artinya ini? Karena sorga sudah turun atas melubis. Jadi apa yang kau ikat di bumi ini terikat di sorga. Ketika Anda punya kuasa Kristus, Anda bisa melakukan hal-hal yang besar yang manusiawi nggak bisa buat, tapi saudara bisa buat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kalau kita lihat pakaian ibu ini bukan orang Kristen, pasti bukan ya. Tetapi saudara, bapaknya atau suaminya sampai menangis. Coba kita lihat yang selanjutnya lagi. Tentu saudara ya, ratusan video-video seperti ini, bahkan mungkin hampir ribuan ya. Iya. Percepat ya, pas doa langsung. Ya. Tadi dia bilang nggak bisa jalan. Saya nggak mungkin bisa jalan, lemas. Percepat jalan cepatnya aja. Setelah itu jalannya cepet. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, saudara, saya sudah berkali-kali saudara ditangkap sapam rumah sakit dan diinterogasi. Karena dia bilang, Bapak izinnya mana? Kenapa Bapak datang ke rumah sakit? Orang berkerumun. Jadi ada beberapa kali saya datang ke rumah sakit, orang berkerumun sampai 15 orang, 10 orang. Akhirnya sapam datang. Saya ditahan di kantor sapam, diinterogasi. Izinnya mana? Saya bilang, berdoa nggak perlu izin. Coba Bapak, saya minta undang-undangnya Pak, berdoa izinnya mana? Oh ya, artinya saya lepas.
Bahkan di rumah sakit tentara itu pernah terjadi. Akhirnya saya lepas. Saudara, kebaikan pasti mengalahkan segala-galanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita berbuat baik, pasti saudara, kebaikan kita akan mengalahkan segala-galanya. Makanya Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang akan tahu nanti bahwa engkau orang baik. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, ya, ada satu video lagi yang nggak usah ini ya. Tadi bapak ini pakai kursi roda, akhirnya saya yang pakai kursi roda. Ada nggak videonya? Oke. Ini saudara, dia keluar dari rumah sakit tadi ya. Ya, percepat saja. Akhirnya saya naik kursi roda. Oke, kita buktikan dia udah mampu nggak berjalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, Yesus telah memberikan kepada kita kasih dan kuasa. Saudara pasti menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Sekalipun kita menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan dalam tugas, dalam pekerjaan, tapi kalau kita mengandalkan Yesus, saya yakin dan percaya Anda tidak dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Karena Anda bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, realita. Anda bertuhankan Yesus. Dia yang mampu mengubah segala-galanya. Pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan merubah hidup saudara. Ya, di Manggarai Timur saudaraku yang saya kasih, saya tantang mereka-mereka yang suka minum sopi. 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas mencari perkara, 5 gelas tumpah darah, 7 gelas masuk penjara, saudara. Iya, saya tantang mereka maju. Ya, saudara mau berubah? Mau. Betul berubah? Betul. Mau lepas dari sopi? Mau. Ya, berani ambil resiko kalau minum sopi lagi mati? Wah, semua ketakutan. Tapi ada satu yang berani. Dia maju. Benar, ada satu yang berani. Semua orang pertama ketawa, saudara. Teman-temannya ketawa. Artinya apa? Artinya memang ini peminum kelas kakap. Makanya teman-temannya ketawa kan? Kok dia berani? Dia maju. Tuhan Yesus, diikutinya doa saya. Saya tidak mau minum sopi lagi. Beri kuasa. Saya tidak mau minum sopi. Kalau saya minum sopi, cabut nyawa saya. Iya Tuhan, kalau saya minum sopi, cabut nyawa saya. Kita lihat besok ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena perubahan itu saudara tidak disukai oleh banyak orang karena tidak ada kepastian. Ya, kenapa tidak ada kepastian? Contoh begini saudaraku yang saya kasih. Ketika Anda disuruh berubah, Anda pasti bertanya, kalau saya berubah saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Seandainya saya katakan, kalau kau lepas sopi, kau kukasih mobil, kau kukasih rumah, mungkin orang bisa, saudara. Pasti bisa. Walaupun dia mau mabuk gitu, wow, mobil. Akhirnya dia rendamkan dirinya berkali-kali. Ya, seminggu aja begitu sudah lepas, saudara. Saya sudah pernah mengalami narkoba. Bukan gampang lepas dari narkoba. Haleluya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Dulu saya dikejar-kejar polisi, sekarang saya kejar-kejar polisi. Haleluya. Haleluya. Sekali waktu saudaraku yang saya kasih, ada Kapolres ya, Kapolres Jakarta Barat
Dia bukan orang Kristen. Saya bilang sama ajudannya, sama sesprinya, saya mau ketemu Bapak. Ada apa? Tuhan taruh sesuatu dalam roh saya. Puji Tuhan, beliau mau. Dia bilang, saya sholat dulu lah. Oke, sholat. Habis sholat saya doakan. Hal-hal yang tersembunyi Tuhan singkapkan. Dia bilang, terima kasih guru. Dia manggil saya guru. Sekarang beliau bintang 3, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang nggak tanya lagi legalitas kita. Orang nggak tanya lagi Bapak Kristen atau Islam atau nggak tanya. Kenapa? Karena saya yakin semua manusia pasti butuh pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, kalau Anda mau naik jabatan, saudara, jangan andalkan uang, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamah hati raja-raja, nggak ada yang bisa menghalangi, menghambat. Haleluya. Saya pelayanan di Akpol, saya tanya satu persatu saudara. Mereka dari desa-desa tertentu, dari kabupaten-kabupaten yang tidak terkenal di negeri kita ini. Saya tanya, apa kerja bapakmu? Petani. Terus waktu masuk Akpol, bapakmu kasih uang berapa? Jangankan Pak untuk kasih uang masuk Akpol, untuk makan kami pun sulit di kampung. Kok bisa kau menang? Saya doa puasa. Saya andalkan Tuhan Yesus, Pak. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jadi saudara, Lukas 1:37 tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi Markus 9:23 tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Anda percaya hari ini, sakit apapun saudara pasti sembuh. Masalah sebesar apapun pasti selesai. Pergumulan sesulit apapun pasti selesai. Karena Yesus, Dia maha besar. Sebesar apapun masalahmu, Dia mampu selesaikan. Mana tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebenarnya kita tidak pantas mengalami masalah. Kita hanya melihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalan bukan di masalah. Kita yang masih bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Karena masalah itu saudara bukan ada di masalah. Masalah itu ada di dalam kita. Kalau kita sudah tidak bermasalah, kita sudah beres dengan Tuhan. Saya percaya sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Karena kuasa Allah lebih besar dari masalahmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jadi saudara, kami ini sudah 2 minggu ya dalam perjalanan. Jakarta, Labuan Bajo. Labuan Bajo kurang lebih 4 hari, mau 5 hari. Kita ke Ruteng, Ruteng Manggarai Timur, Manggarai Timur sekarang Bajawa, Bajawa besok Nagekeo dan Suna dan seterusnya. Doakan kami sampai ke Lambata. Karena ke Lambata memang katanya agak sulit ya, karena harus melewati laut lagi ke pulau tertentu ya, namanya Lambata. Tapi saya percaya saudara, ketika Tuhan yang utus saya pasti sehat. Karena Tuhan yang utus saya. Haleluya. Waktu di Labuan Bajo saudara, kami pergi ke ke Pulau Padar ya. Kasat Polair sama Kapolsek Komodo bilang sama saya, Pak, nanti jangan naik sampai atas saja Pak, yang penting sudah sampai. Kenapa Pak? Iya, ada orang yang mati Pak di atas gitu Pak. Iya, saya Pak naik Gunung Sinai aja mampu. Ini belum ada apa-apa dibandingkan Gunung Sinai Pak. Apa itu Gunung Sinai? Gunung di mana Musa Pak? Dapat 2 lobat. Oh itu, iya. Oke, saudara, mereka nggak ada yang nyampe ke sana. Bahkan anak saya yang di belakang nggak nyampe juga. Katanya karena nggak serapan dari hotel. Iya, hanya saya dan anak saya yang sampai di sana. Puji Tuhan ada kenang-kenangan. Saya pernah naik ke Pulau Padar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan itu. Saudara, turun dari Pulau Padar, udah agak sorean, besok pagi langsung kita jalan. Tidak ada istirahat. Iya, umur saya sudah 55 tahun. Kalau saudara umur 40 tahun, kerja pun malas, nggak
ada semangat, ya kerjanya letih, letoy, loyo, lesu, ya segala sesuatu pesimis, segala sesuatu ragu, bimbang, khawatir. Anda jadi malas, tarik selimut, doa nggak mau, baca firman nggak mau, kerja pun malas. Saudara mau jadi apa, saudara? Haleluya, haleluya. Saudara, waktu saya Islam, ya itu ada 5 sholat, ya ada asar, maghrib dan seterusnya. Tetapi ada yang namanya juhur, ya ada yang namanya juga subuh ini saudara yang pagi-pagi itu. Kalau wib dia sekitar jam 4 pagi lewat 5 menit. Kalau witah berarti jam 5-an, kurang lebih begitu ya. Saudaraku yang saya kasih, saudara, ini azannya berbeda dengan azan yang lain. Azan asar, lohor dan yang lain berbeda. Ini azannya berbeda. Dia azannya begini, ada seperti yang beda di terakhir gini. As-sholatu khairun minan naum. As-sholat, marilah sembahyang. As-sholatu khairun minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Datang orang Kristen, lebih baik tidur daripada sembahyang. Haleluya. Makanya letih, letoy, loyo, lesu. Padahal Tuhan katakan bumi ini Anda harus kuasai. Haleluya. Tapi kenapa letih, letoy, loyo, lesu? Ya karena nggak ada kehidupan ilahi, karena nggak ada hadirat urapan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mulai sekarang ya saudara berubah. Setiap pagi ya sebelum azan Anda sudah berdoa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah ini Bapak tadi ya saya lihat nggak senyum, baru ini dia senyum. Iya saudara, lebih baik tidur daripada sembahyang. Saudara tahu nggak, pagi-pagi buta itu ya Yesus sudah doa. Bukan karena dia nggak bisa menghadapi tantangan masalah, dia mau kasih contoh sama kita. Iya, bukan dia karena nggak punya kuasa, dia mau kasih contoh. Kau harus begini. Sebagai anak manusia aja saya begini. Walaupun saya Allah, dia Allah sepenuhnya, dia manusia sepenuhnya. Tapi dia mau kasih contoh kepada manusia, harus begini. Tapi kenapa banyak orang Kristen ya, baik Kristen Protestan, Katolik, kenapa nggak mau doa pagi, subuh-subuh? Haleluya. Karena memang iblis bergerak di situ, saudara. Iya, dia elus-elus, Kita lagi, iya, dia elus-elus, saudara. Karena apa? Karena pagi-pagi itu ya Tuhan suruh malaikatnya untuk temuin semua orang-orang percaya. Dilihat Markus lagi, iya kan? Saya pernah saudara ikut ini pertemuan pendeta-pendeta kurang lebih 1000. Jadi kami tidurnya itu kayak ikan bandeng aja begitu ya. Wah, di satu aula tidur tuh. Wah, saya nggak bisa tidur. Saya dengar ada yang ngoroknya kayak RE King Cobra, ada yang kayak Yamaha ada yang kayak Honda Jazz apa macam-macam, ada yang kayak bajai lagi. Wah, saya nggak bisa tidur, saudara. Saya hanya dengar mereka aja. Waduh, saya bilang kenapa seperti ini ya? Nah, saudara, itu orang Kristen ya pagi-pagi udah ya. Jadi saudara, berkat sudah disiapkan Tuhan ya, malaikat sudah datang nih mau kasih. Dia dilihat Matius, Markus, ya kan, Marta, Yohanes, akhirnya dia malaikat pulang lagi. Big Boss Tuhan, mereka semua tidur. Udah kasih aja sama yang bangun. Haleluya. Jadi yang teriak-teriak dapat, saudara, pagi-pagi. Yang nggak dapat apa-apa, saudara. Karena Tuhan, saudaraku yang saya kasih, mengasihi semua orang. Saudaraku yang saya kasih, oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih, mulai hari ini Anda harus berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siap berubah. Wah, udah berat nih. Siap berubah. 180 derajat. Iya, ada orang datang kepada saya, Pak Pendeta, doakan saya. Apa? Doakan saya, Pak Pendeta. Apa?
supaya saya ini tadi 3 bungkus Pak Pendeta merokok sehari, biar jadi 2 bungkus gimana Pak Pendeta? Hah? Lepas saja. Enggak, 2 bungkus dulu Pak Pendeta, 2 bungkus. Saya doakan jadi 2 bungkus. Besoknya dia datang lagi, jadi sebungkus. Besoknya datang lagi, kapan? Doakan Pak Pendeta, jadi 5 batang, 5 botol. Tahu-tahu datang keluarga dari kampung. Wah, ngomong sampai jam 2 pagi. Besoknya saya tanya lagi, sekarang sudah lepas? Sudah 3 bungkus lagi Pak Pendeta. Karena tidak mau mengambil keputusan untuk berubah secara totalitas. Haleluya. Saya nggak anti rokok, tidak. Ya, karena ada orang bilang begini, Pak, emang ada di ayat Alkitab dilarang merokok, dilarang merokok? Nggak ada Pak. Itu di pom bensin baca Pak. Oh iya, dilarang merokok ya kan ya. Iya, tubuh Bapak bait Allah. Jadi kalau Bapak banyak merokok nanti jantung rusak. Jadi ini tubuh diciptakan Tuhan sehat, jangan dirusak. Haleluya. Bukan rokok saja, makanan apapun yang merusak tubuhmu ya, minuman apapun yang merusak tubuhmu, karena tubuhmu bait Allah, nggak boleh saudara, nggak boleh. Oh, babi haram, tapi jangan makan tiap hari 1 kilo. Iya kan? Rusak tubuhmu kan, betul kan? Iya kan? Iya, bagi Tuhan nggak ada yang haram hal. Iya, yang haram itu kalau ganggu anak bini orang. Ya, kalau anak orang kau ganggu, kau cabuli, itu haram. Ya, istri orang, ya, kau bujuk-bujuk, itu haram. Ya, tapi kalau istrimu sendiri halal. Haleluya. Orang kalau sudah mabuk saudara, dia lupa rumahnya, rumah orang lain dia ingat. Iya, dia ketok. Iya, Santi katanya ya. Iya, lupa. Padahal nama istrinya bukan Santi, Romaida. Pas tepuk ketawa dia, iya Santi, lupa dia saudara. Iya, saudaraku, puji Tuhan ya. Kalau Yesus mengizinkan, ya, saya bisa punya istri lebih dari 1. Kemungkinan dari dulu saya jatuh dan saya tidak mau berubah. Tapi Tuhan bilang, untuk 1 istri, 1 suami. Karena kalian bukan 2, tapi 1. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya pernah, saudaraku yang saya kasih, sama Ustadz dipanggil. Jadi saudara, Ustadz ini bilang gini sama saya, Pak Pendeta, apa? Kenapa Bapak Pendeta ya dulu Islam kok mau jadi Kristen? Saya bilang bukan sekedar hanya Kristen, saya ini mengikut Kristus. Saya bilang begitu. Oh gitu, iya puji Tuhan. Bukan puji Tuhan, alhamdulillah kata ya. Terus dia sampaikan, saudaraku yang saya kasih, dia bilang begini, Pak, kan di Alkitab itu ya kan dilarang katanya makan babi. Kenapa orang-orang Kristen Katolik kok makan babi, katanya begitu ya. Kalau saya jawab secara teologis, mungkin dia nggak bisa paham. Saya bilang gini, Pak, waktu Musa itu jaga domba Yitro, jadi domba itu baik Pak Pendeta, Pak Ustadz, tetapi dilihatnya babi ini kawin. Makanya Musa bilang haram nih, ini suka kawin. Jadi masa begitu? Iya Pak, dia bilang, Bapak Pendeta bisa aja. Iya saudara, jadi saya bilang begitu, dia langsung diam saudara ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ajaran Yesus hanya boleh untuk 1 istri dan 1 suami. Haleluya. 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 Makanya saudara, kalau Anda sudah mabuk bisa pindah ya. Anda bilang tadi seperti tadi, Santi. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Tuhan berfirman hari ini, mari kita berubah. Barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Mari kita berubah, dan saya percaya kalau kita berubah, saya yakin percaya saudara, ya, daerah Bajawa ini pun pasti berubah. Karena ada seorang filsuf ya berkata begini, saya mau merubah dunia ini, tapi saudara dia nggak bisa robah. Akhirnya dia bilang, saya mau merubah kampung saya, nggak bisa juga berubah. Akhirnya dia bilang, saya mau merubah keluarga saya, nggak bisa berubah. Akhirnya dia bilang, saya mau berubah.
Saudara, ketika dia berubah, dengan sendirinya semua berubah. Dia sudah meninggal dunia dan di nisannya ditaruh, kalau kau mau merubah dunia, kau yang berubah, pasti dengan sendirinya dunia akan berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Anda siap berubah? Siap berubah? Siap berubah? Oh, haleluya. Yang mau berubah, maju ke depan. Saya akan berdoa. Karena engkau tidak bisa mengandalkan kekuatan, engkau harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan bisa merubah engkau. Silakan maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara yang mau berubah. Haleluya. Mungkin yang banyak hutang. Haleluya. Haleluya. Mungkin saudaraku yang saya kasih, saudara yang suka berpikir cabul, najis, zina. Saya pasti tahu. Tapi saya nanti tidak akan kasih tahu secara detail. Saya berdoa saja supaya engkau berubah. Silakan maju. Yang sakit, maju cepat. Sakit apapun saudara hari ini harus sembuh. Pulang tidak boleh sakit lagi. Haleluya. Di beberapa Polres yang luar biasa, saudara, kemarin di Manggarai Timur, kita sudah selesai ibadah. Tiba-tiba saudara datang seseorang dibawa propos, naik motor, di jalannya tertati-tati, saudara. Terus dia bilang, Pak Pendeta, saya dari rumah sakit ini. Katanya Pak Pendeta ada di sini. Terus kenapa? Saya mau didoakan. Maaf Pak Pendeta, saya terlambat. Kenapa Bapak? Saya sulit jalan Pak. Saya doakan dalam nama Yesus. Lari kencung sampai mau nabrak tembok, saudara. Setelah selesai kami ibadah, saudara, setelah selesai didoakan, dia nangis. Polisi banyak nangis. Baru saya tahu ternyata dia tentara, sudah tidak tugas berapa lama karena tidak bisa berjalan. Tetapi setelah didoakan, maaf, bukan tidak bisa berjalan, sulit berjalan, harus dipegangi. Tetapi ketika saya doakan, dia lari begitu kencang. Ada Yesus yang menyembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat 12 tangan tinggi di atas kepala. Haleluya. Saya doakan dulu untuk pengurapan, nanti saya akan berdoa untuk usus kesembuhan. Saudara, pandang Yesus. 2024 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri. Menetes darah terus dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangan. Telapak kakinya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk berduri. Luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi. Tertumpah darah dari lambungnya. Itu bukan karena dosanya, itu karena dosa manusia. Dia mati untuk menebus manusia berdosa. Dia mati untuk menebus kutuk penyakit. Dia mati untuk menebus kutuk-kutuk. Dia mati untuk saya dan saudara dan untuk semua manusia. Dia bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kedua kali, akan menjemput kita. Saudara, pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Saya minta ada satu orang polisi, setiap siang saya doakan Anda di belakang. Saya minta ada satu polisi, ya, Bapak di belakang aja. Setiap saya doakan Bapak di belakang, ya. Saya mulai, ya. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pejamkan matamu, angkat 12 tangan. In Jesus name. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, mengalir. Terima. 1, 2, 3. Jama. Terus. Rasakan, alami. Biarin Pak, biarin. Ikutin aja. Ikutin dia. Ikutin dia. Biar. Dalam nama Yesus, terima. Terus. Terima. Biarin Pak. Terima. In Jesus name. Pandang Yesus. Rasakan hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Saya hitung sampai 3. Siapkan hatimu. 1, 2, 3. Di dalam nama Yesus. Terima. Penuh. Biarkan Pak. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Pandang Yesus. Yesus mengasihimu. Dia tahu persoalan masalahmu. Dia tahu kesulitan apa. In Jesus name. Terima.
Hadirat Tuhan, urapan Tuhan sedang bekerja atasmu. Sedang bekerja atasmu. Sedang bekerja atasmu. Rasakan. Rasakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Penuh. 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 In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Pengurapan Tuhan sedang bekerja. Saya berdoa. Benihnya. Benih yang sehat. Benih ilahi. Benih laki-laki. Saya percaya Tuhan Yesus akan dapat di anak laki-laki. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu persoalanmu, kesulitanmu. Dia tahu segalanya. Banyak hal yang tidak bisa saya ucapkan secara detail. Tuhan Maha tahu. Aku berdoa, kau butuh pengurapan, kau butuh kuasa. Terima, in Jesus name. Terima, penuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Urapi dia, urapi dia. Urapi itu. Urapi, haleluya. Haleluya. Penuh, mengalir. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Masa depanku. Hartaku. Kekayaanku. Kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara. Tuhan Yesus. Aku mau berubah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Lepaskan saya. Dari semua yang gak berkenan di hatimu Tuhan. Lepaskan saya. Terima, penuh. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima, penuh. In Jesus name. Haleluya. Sekarang bangkit berdiri. Yang khusus sakit. Tadi itu saya doa supaya saudara kuat menghadapi hidup ini. Sekarang khusus sakit. Sakit apa? Siapa yang sakit? Bapak sakit apa? Nyeri dada. Apa? Selalu nyeri di dada dan pinggang. Nyeri di dada. Sekarang lagi nyeri nggak Pak? Sekarang? Dia selalu muncul di malam hari. Muncul di malam hari, oke ya. Iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap yang menyerang dia, yang selalu muncul nyeri di malam hari, di bagian pinggang, di bagian dadanya. Hari ini aku cabut dalam nama Yesus. Terima. 1, 2, 3. Urapan Tuhan bekerja atasmu. Terima. Roh Kudus bawa rohnya. Lepas. Kuasa gelap iblis, setan yang mengganggu dia, yang mengikat dia, yang menyerang dia, lepas. Sakit penyakit yang datang hanya malam hari, dalam nama Yesus, lepas kau. Nanti malam tidak lagi nyeri. In Jesus name. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak apa Pak? Bapak sakit apa? Ini yang khusus sakit. Sakit apa Bapak? Pernah sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Sekarang masih sakit paru-paru? Tidak. Oke, pernah sakit paru-paru. Oke, kita angkat tangan saja. Haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Penyakit paru-paru tidak akan kambuh lagi. Sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hari ini sembuh, kuasa Tuhan bekerja. Saya hitung sampai 3, siapkan hatimu. Terima urapan. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. In Jesus name. Bapak sakit apa? Telinga mendengung. Oh, telinga mendengung. Oh, telinga mendengung. Sampai sekarang mendengung ini. Oke Pak. Saya doa Pak ya. In Jesus name. Lepas dalam nama Yesus. Tuhan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh jalan, yang mati bangkit. Bapa agung ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Telinga tidak boleh mendengung lagi. Dalam nama Yesus. Sembuh. Kurang pendengaran. Sembuh. Dalam nama Yesus. Terima. Nah sekarang coba. Ada mendengung? Gak ada lagi? Sedikit. Dalam nama Yesus. Terima. Saya urapi Bapak ya. Siapkan hati Bapak. 1, 2, 3. In Jesus name. Penuh. Kuasa rohmu bekerja atasnya. Pengurapan Tuhan mengalir atas. Terima. Penuh. Terima. Terima. Biarin. Terima. In Jesus name. Terima. Biarin. Jangan dihambat-hambat. Tolong dibantu aja di belakang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Lepas. Nah, coba. Bapak mendengung? Coba. Yakin? Mendengung? Hah? Masih? Oh, haleluya. Angkat dulu tangan Bapak. Mendengungnya seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Mendengungnya Pak? Seperti apa mendengungnya Pak?
Wih, sudah berapa lama ini, Pak? Sudah mau 4 bulan. 4 bulan ya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Oh, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, sembuh dalam nama Yesus. In Jesus name. Terima di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak, dengan iman percaya, oleh bilur Yesus. Katakan, Pak, oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya sehat. Saya sehat. Di dalam nama Yesus. Di nama Dengung hilang. menghilang. Hilang dalam nama Yesus. Amin. 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 Apa yang Bapak rasakan? Masih. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Buktikan Tuhan, sembuh, sehat. Di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan, ketika dia punya iman, dia akan bersaksi, pasti sehat, pasti sembuh dalam nama Yesus. Amin. Pak, nanti minta nomor saya akan konsing Bapak kenapa awal mulanya dulu. Oke. Beliau mungkin Hindu. Oh, iya, nggak apa-apa. Nanti maksudnya kenapa bisa awal? Iya, kita tidak ada agama, Pak. Kita hanya doakan orang supaya. Bapak kenapa? Sakit mana? Sakit saya sudah 3 minggu. Hah? Sakit saya sudah 3 minggu. 3 minggu ini nggak bisa diangkat. Agak berat. Berat ya. Dalam nama Yesus. Terima. 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 Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas. Terima. Sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran tolak dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur Yesus. Sembuh. Angkat, Pak. Angkat. Kencang-kencang angkat. Iya, angkat terus. Angkat. Terus dalam nama Yesus, terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasakan? Sudah berkurang dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Tidak ada lagi rasa sakit, rasa nyeri. Sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sembuh total. Dalam nama Yesus sembuh total dalam nama Yesus. Ini kenapa? Sering sakit kepala. Oh, sering sakit kepala. Oh, haleluya. Angkat tangannya. Angkat dua-dua. Urapan Tuhan bekerja atasmu. Mengalir. Kepalanya sering sakit. Mulai hari ini, besok, lusa, seterusnya selama-lama tidak sakit lagi. Terima. Di dalam Yesus. In Jesus name. Terima. Dalam nama Yesus. Ini udah didoakan belum? Sudah. Iya. Apa yang Bapak rasakan waktu doakan? Bapak tadi kenapa awalnya? Sakit. Sakit apa? Di dada. Nyeri. Sekarang ini? Tidak terlalu terasa. Tidak terlalu terasa nyeri. Dalam nama Yesus. Tidak nyeri lagi. Habis. Tidak boleh berkurang. Totalitas. Nyerinya hilang. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi Bapak kenapa? Siap, diminta untuk selalu semangat dan menjalankan Tuhan. Selalu semangat, selalu loyo ya. Oh, roh letih, letoy, loyo. Tugas malas, pinginnya hanya santai-santai. Tidak mau bekerja dengan giat. Hari ini dia mau mengambil keputusan untuk bertobat. Bekerja dengan giat. Karena seorang polisi harus punya semangat, punya mentalitas. Hari ini aku berdoa, pengurapan Tuhan bekerja atas. 1, 2, 3, in Jesus name. Terima, biarin aja, terima. Ya, ini apa? Lambung. Hah? Lambung. Dalam nama Yesus. Lambungnya lagi sakit sekarang nggak? Sekarang. Dalam nama Yesus. Lambung. Hadirat Tuhan mengalir. Kuasa-Mu Tuhan. Di mana-mana banyak orang Kau sembuhkan. Tuhan Yesus, lambungnya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat 12 tangan. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Mengalir ke seluruh tubuhmu. Siapkan hatimu terima pengurapan. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Terima. Semangat bekerja dan sering boros. Oh ya, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Angkat 12 tangan.
Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Tuhan memberikan semangat bagimu untuk bekerja. Tuhan memberikan semangat dan iman. Mulai hari ini dan seterusnya engkau semangat bekerja, tidak bolos-bolos lagi. Pengurapan Tuhan bekerja. Mulai rasakan hadirat Tuhan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Mengalir. Bapak udah? Sudah. Semua sudah? Oke, coba kita angkat bersama-sama ya. Saya cepat ya. Ya, angkat ya tangannya. Ya, tolong yang di belakang bantu saya. Saya meteraikan mereka dalam urapan Tuhan. Ini yang 4 orang ini siap-siap ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 in Jesus name. 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 Ya, oke. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Semua mereka yang dilawat Tuhan, saya yakin Roh Kudus bekerja. Nanti Bapak yang tadi yang masih dengung ya, coba kita lihat sejam 2 jam ya. Nanti ya, hubungi ya. Ada Pak Waka ya. Karena di Rantu Prapat, tepatnya Sumatera Utara, itu ada kanker stadium 4 yang harus meninggal. Kita doakan saudara ya, itu tidak terjadi apa-apa. Tapi besoknya itu pecah sendiri dan nutup sendiri. Dan gembalanya telepon saya dan orangnya datang. Sayangnya tadi saya tidak persiapkan. Ada kesaksiannya ya di YouTube kita. Jadi saudara, jadi kita harus percaya. Ada 10 orang kusta datang, Tuhan bilang pulang. Di jalan mereka sembuh semua. Iya. Jadi saya percaya ya, semua kita yang percaya pasti terima mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan ya. Silakan, haleluya. Ada yang dapat halal apa gitu coba? Kamu dapat apa waktu didoakan? Kok bisa jatuh? Saya enggak, ini loh, saya cuma gini kan udah jalan aja. Coba sekarang kamu ya. Gak jatuh kan? Susah kan? Nah, kamu dapat apa? Pengurapan. Kamu apa yang rasakan? Pengurapan kesembuhan. Bapak apa yang Bapak? Pengurapan ya. Bapak? Pengurapan. Oh, pengurapan terus? Iya, jaga urapan itu ya, jaga ya. Jaga, pasti kalian hidup berkemenangan. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan ke Pak Waka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang meriah, sang semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, kita hari ini sudah diberkati semua. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta sudah meluangkan waktu dengan segala kerinduan kami terjawab hari ini, Bapak. Karena di sini kami bisa menerima berkat yang Bapak bawa dari Sabang sampai Merauke, sehingga bisa kami tersentuh. Kami sebagai anggota Polres Ngada, kami cukup bangga demi nama Yesus. Kami selalu bahagia karena Bapak sudah menyempatkan waktu memberkati kami secara pribadi. Secara pribadi kami satu persatu, walaupun kami di sini ada yang berdiam, ada yang ekspresinya masing-masing, tapi kami yakin dan percaya karena Kristus mengalir pada kami semua, karena kami yakin bahwa Yesus itu yang membuat kita sama-sama di sini bisa bersatu dalam ruangan ini karena kuasa Kristus, bukan karena kuasa manusia. Begitu juga kami sudah mendapatkan doa yang luar biasa. Kami aminkan semua yang Bapak sampaikan kepada kami hari ini.
perhitungan berapa jumlah penduduk dunia bisa tercapai dengan sekian estimasi waktu. Apabila kita mau, jadi kami di sini Bapak, kami siap diutus seluruhnya yang ada di ruangan ini menjadi anak Kristus. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita.